Jangan membiasakan diri kalian untuk membuat alasan. Kenapa? Karena alasan ketika kalian sudah lakukan sekali dan kalian besok kalian lakukan terus-menerus, berulang kali yang kalian lakukan, kalian akan terbiasa membuat alasan yang menyebabkan setiap kalian mau melakukan sesuatu yang baru yang membuat kalian jadi lebih baik, tubuh kalian langsung menyiapkan alasan untuk tidak melakukan itu. Memasuki akhir tahun, banyak dari antara kita pasti sudah mulai menyiapkan resolusi untuk tahun berikutnya. Resolusi kita buat karena kita ingin mencapai dan ingin mendapatkan hal-hal yang belum berhasil kita capai dan belum berhasil kita dapatkan di tahun ini. Sederhananya, banyak dari antara kita pasti membuat resolusi karena kita menginginkan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Jika kalian adalah orang yang secara rutin setiap tahunnya membuat resolusi, maka sebelum kita membahas tentang resolusi masa depan, di tahun depan, mari kita lihat dulu ke belakang. Pasti di tahun sebelumnya kalian juga sudah mulai membuat resolusi yang ingin kalian capai di tahun ini, bukan? Maka pertanyaannya, apakah resolusi yang kalian sudah rencanakan di tahun sebelumnya sudah berhasil kalian capai pada akhir tahun ini? Silahkan kalian jawab di dalam hati kalian sendiri, apakah resolusi tersebut sudah berhasil saya capai di akhir tahun ini? Dan jika ternyata jawabannya adalah belum, atau mungkin sebagian, tetapi sebagian lagi belum berhasil, maka di video kali ini gue akan membagikan 3 hal yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian lakukan sehingga resolusi yang kalian rencanakan di tahun ini untuk tahun depan bisa kalian capai. Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang sering dilakukan oleh manusia secara tidak sadar dan menyebabkan orang-orang tersebut gagal untuk mencapai apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah ditargetkan. Oleh karena itu, jika kalian sudah berhasil menguasai 3 hal ini, kemungkinan besar di tahun berikutnya, di tahun depan, kalian bisa mencapai resolusi yang sudah kalian rencanakan. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah stop making excuse atau stop membuat alasan. Kita perlu sadari bahwa manusia itu selalu yang namanya toward pleasure dan avoid pain. Atau bahasa Indonesia adalah mencari kebahagiaan dan menghindari ketidaknyamanan atau hal-hal yang membuat kita menjadi sakit. Sehingga biasanya resolusi yang kita buat itu adalah hal yang baik untuk kehidupan kita, tetapi ketika kita melaksanakannya belum tentu menyenangkan dan bisa saja hal tersebut yang resolusi yang sudah kita rencanakan ketika kita mau eksekusi membuat kita tidak nyaman dan membuat kita tidak happy. Sehingga hal inilah yang justru jadi menghalangi kita untuk bisa mencapai resolusi yang sudah kita rencanakan. Why? Karena manusia pada umumnya selalu avoid yang namanya pain. Sehingga ketika kita mau melakukan resolusi tersebut, anggaplah di tahun ini saya beresolusi saya ingin diet. Kita sudah punya rencana untuk diet, tetapi pikiran kita tahu untuk diet itu tidak nyaman. Kalau kita mau diet itu, kita harus menghilangkan hal-hal yang membuat kita bahagia. Anggaplah kita saat ini hobi banget sama yang namanya makan manis-manis. Ketika kita mau diet, artinya kita harus mulai mengurangi atau menghindari yang namanya makanan manis. Dan di dalam diri kita langsung men-trigger. Ini hal yang tidak menyenangkan. Sehingga kita mulai mencoba untuk menghindari untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut apa? Tubuh kita, pikiran bawah sadar kita sudah mulai menghindari yang namanya diet. Dengan cara apa? Dengan cara bikin alasan. Contoh, di momen akhir tahun ini, ya udah gak apa-apa lah, mumpung lagi akhir tahun nih, mumpung lagi event, misalkan untuk yang merayakan sedang hari raya Natal, sedang tahun baru, ya gak apa-apa lah, udah akhir tahun makan yang manis-manis, kan gak apa-apa. Sekali kita membuat excuse, maka kita akan terbiasa besok-besok buat excuse lagi. Sekali kita sudah berhasil membuat excuse, dan kita membiasakan kita untuk mengiyakan alasan tersebut, maka besok-besok kita akan membuat alasan lagi. Nah, hal inilah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak sadar kita itu membuat alasan. Yang ternyata alasan itulah yang menjauhkan kita dari target yang ingin kita capai, dari resolusi yang kita harapkan. So,
Jika kamu memang ingin mencapai resolusi atau hal-hal yang kamu harapkan bisa kalian capai, karena itu bisa membuat diri kalian jadi lebih baik, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah stop making excuse. Jangan membiasakan diri kalian untuk membuat alasan. Kenapa? Karena alasan ketika kalian sudah lakukan sekali dan kalian besok kalian lakukan terus-menerus, berulang kalian lakukan, kalian akan terbiasa membuat alasan yang menyebabkan setiap kalian mau melakukan sesuatu yang baru yang membuat kalian jadi lebih baik, tubuh kalian langsung menyiapkan alasan untuk tidak melakukan itu. Secara tidak sadar, tubuh kalian akan merespon menyiapkan alasan yang sudah pasti akan menghalangi kalian untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena kalian perlu ingat konsepnya adalah manusia always toward pleasure. Mencari kebahagiaan dan avoid yang namanya pain, menghindari yang namanya kesakitan. Itu adalah alamiahnya manusia. So, jika kalian benar-benar menginginkan mencapai resolusi yang kalian harapkan tersebut, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah stop making excuse. Kita masuk poin yang kedua, yaitu start action. Atau kita mulai melakukan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita resolusikan, kita mulai lakukan. Tapi hal yang penting yang kita perlu ketahui adalah kita start action bukan berarti kita harus melakukan sesuatu hal yang besar. Tetapi yang membuat orang berhasil adalah kita melakukan perubahan atau action yang kecil, tetapi kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kita ambil contoh tentang diet yang tadi ya. Anggaplah kita sudah terbiasa makan, dan ketika kita makan itu kita harus minum sama yang manis. Ketika kita mau diet, langsung kita berpikir adalah, iya gue mau diet nih, biar gue turunnya instan. Ya udah deh, gue rubah makanan gue ganti minuman gue, jadi minumnya air putih dan gue minumnya jadi cuman sayur-sayuran. Makannya cuman sayur-sayuran. Jadi anggaplah minum air putih dan makannya jadi salad-salad aja. Dan inilah justru yang membuat banyak orang gagal untuk diet. Kenapa? Karena perubahannya langsung dilakukan secara instan, sementara mereka belum siap. Jadi hal yang terpenting adalah kita lakukan sesuatu mulai dari hal yang kecil, tetapi kita lakukan secara konsisten. Ingat, karena tubuh kita itu sudah terbiasa yang namanya ingin mendapatkan kebahagiaan dan menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Ketika kita sudah terbiasa makan, kemudian kita minum manis, kita langsung ubah semua, tubuh kita pasti langsung ada yang namanya resistensi, ngelawan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membiasakan dengan melakukan action yang kecil dulu. Kita biasa makan, kita anggaplah porsi makannya kita buat normal, tetapi kita ubah yang minuman manis tadi, kita ubah misalkan tadinya es teh manis, kita ubah jadi teh tawar aja. Tapi kita lakukan dulu secara konsisten. Ketika kita sudah terbiasa makan, minumnya dengan teh tawar, kita ubah makanannya porsi mungkin kita kurangi sedikit. Misalkan biasanya kita makan dengan 4 lauk, anggaplah kita kurangin jadi 3 atau 2 lauk dulu. Ya, yang biasanya kita makannya nasinya 1 piring penuh, anggaplah kita kurangin jadi 3/4. Sudah terbiasa dengan itu, kalian sudah mulai terbiasa tubuhnya, mungkin kalian mulai pelan-pelan bisa ubah menu makanannya dengan sayur, misalkan seperti itu. Tetapi hal yang terpenting adalah kalian harus lakukan dulu dan bukan melakukan hal yang besar secara langsung dengan berharap perubahannya pun langsung terjadi instan. Karena semuanya itu di dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya proses. Dan kita harus punya prinsip, kita harus mengingat bahwa perubahan yang bagus adalah perubahan yang kita lakukan secara sedikit demi sedikit, tapi kita lakukan secara konsisten dan kita harus menghargai yang namanya proses. Karena tidak ada segala sesuatu yang kita bisa dapatkan instan dan itu long last atau panjang umurnya. Ya, segala sesuatu yang kita dapatkan secara instan, biasanya ketika kita mengalami sesuatu hal yang buruk dalam hal tersebut, kita tidak tahu caranya untuk mengembalikannya lagi karena kita mendapatkannya secara instan. Kita tidak terbiasa untuk melalui prosesnya. Oke. Kemudian, hal selanjutnya yang membuat kita tidak melakukan action adalah yang membuat kita gagal melakukan action adalah rasa takut. Rasa takut apa biasanya? Takut gagal dan juga takut jadi omongan orang. Biasanya ketika kita mau mulai melakukan sesuatu, anggaplah kita mulai lagi dari yang diet tadi. Udah lalu nggak mungkin bisa.
lu emang sudah terlahir gemuk. Nah, ada entah keluarga, entah kakak, adik, pasangan kita, siapapun itu biasanya akan ngomong, udahlah kamu mah gak akan bisa. Kamu memang terlahir gemuk, kamu mau ngurangin makanan, udahlah ntar malah jadi sakit kamu. Nanti kalau malah kamu jadi susah, kamu jadi gak bisa fokus, kamu malah jadi gak bisa kerja loh nanti. Hal tersebut yang membuat kita jadi tidak melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Hal yang justru menghalangi kita mencapai resolusi yang kita inginkan. Jadi kalau kita mengalami hal tersebut, jika kalian memang sudah betul-betul menginginkan perubahan di dalam kehidupan kalian, kalian sudah berkomitmen, kalian ingin fokus mencapai itu, maka stop dengarkan apa kata orang lain dan fokus pada tujuanmu. Kemudian takut yang selanjutnya apa? Takut gagal. Banyak dari antara kita itu yang punya persepsi ketika gagal itu artinya kita tidak berhasil dan kita tidak bisa mencapai itu. Kita harus rubah dulu persepsi kita, cara berpikir kita tentang yang namanya gagal. Karena di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, jika kita memang benar-benar ingin berhasil, kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, tidak ada yang namanya kata gagal. Yang ada hanya kita belajar. Ketika kita melakukan hal pertama kali ini, kita belum berhasil, maka kita bisa mendapatkan pelajarannya apa. Yang menyebabkan ini belum berhasil itu apa? Kita perbaikin dan kita lakukan lagi. Jika belum berhasil, kita perbaiki dan kita lakukan lagi. Sehingga setiap kita melakukan sesuatu itu, jika belum berhasil kita dapat feedback yang membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat kita pun semakin dekat dengan apa yang ingin kita capai. Anggaplah, ingat Thomas Alva Edison, berapa kali dia gagal. Orang-orang bilang, Thomas Alva Edison itu 10.000 kali gagal untuk bisa menciptakan lampu. Tetapi Thomas Alva Edison nggak bilang dia gagal. Dia hanya menemukan 10.000 cara yang belum berhasil. Sehingga pada cara selanjutnya dia berhasil menemukan lampu. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita melakukan suatu tindakan dalam kehidupan kita, jika belum berhasil, kita pasti mendapatkan feedback-nya atau masukannya. Ini belum berhasil karena apa? Maka kita perbaikin dan kita lakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Oke? So, poin yang kedua, konklusinya adalah mulai lakukan. Lakukan mulai dari hal yang kecil, tapi kalian lakukan kuncinya apa? Secara konsisten, dan kalian harus menghargai prosesnya. Karena segala sesuatu yang baik butuh proses. Jadi kita harus menikmati prosesnya dan stop mendengarkan apa kata orang lain. Jangan takut apa kata orang lain jika kalian ingin mencapai apa yang kalian inginkan. Dan keempat, tidak perlu takut yang namanya gagal. Karena tidak ada di dunia ini istilahnya gagal. Yang ada hanya pembelajaran yang akan membuat kita menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Sehingga mendekatkan kita pada apa yang kita tuju dengan resolusi yang kita harapkan dan kita ingin capai di tahun berikutnya. Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu stop memberikan label negatif kepada kejadian yang kita alamin dan juga diri kita sendiri. Maksudnya gimana sih memberikan label negatif kepada kejadian dan diri kita sendiri? Oke, kita ambil contoh tentang yang kejadian dulu ya di dalam kehidupan kita. Anggaplah kita memang punya keinginan seperti di case sebelumnya, yaitu kita ingin diet. Kemudian ketika kita mulai nih di awal tahun berikutnya, kita sudah coba diet, belum berhasil di percobaan pertama. Kemudian oke, kita coba lagi. Percobaan kedua masih belum berhasil. Percobaan ketiga ada aja yang bikin kita belum berhasil untuk diet. Anggap di hari pertama kita waktu lagi mau diet diajak meeting sama klien, kemudian gagal diet. Di hari kedua ketika kita ini dimasakin oleh orang tua kita makanan yang kalau sampai kita nggak makan nanti orang tua kita tersinggung. Ketiga kalinya kita juga mau diet, gagal lagi. Dan kita biasanya secara alamiah kita mikir gini, udahlah kayaknya gue memang ditakdirkan untuk nggak bisa diet, gue memang terlahir gemuk. Remember? Kita sudah langsung bilang gini, gue memang ditakdirkan untuk nggak bisa diet, gue memang terlahir gemuk. Itu kayak seakan-akan kita taruh label di kepala kita, gue terlahir gemuk, gue selalu gagal diet. Dengan kita memberikan label pada diri kita sendiri dengan kejadian-kejadian tersebut, membuat kita menjadi percaya bahwa kita ditakdirkan tidak bisa diet. Dan hal ini udah langsung ngeblok
keinginan-keinginan kita yang namanya hal-hal positif kita atau yang namanya resolusi-resolusi yang sudah kita buat di tahun sebelumnya sehingga itu menjadi tidak tercapai. Padahal yang membuat itu sendiri adalah diri kita. Yang membuat label adalah diri kita. Pertanyaannya, jika kamu belum berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, apakah artinya memang kamu terlahir gemuk? Siapa yang memberikan arti itu? Siapa memberikan pemaknaan tersebut? Siapa yang kasih kepercayaan ke dalam diri kita tentang hal tersebut? Diri kita sendiri. Dan siapa yang bisa merubah? Diri kita sendiri. So, ketika kalian mengalami kejadian-kejadian dalam kehidupan ini, ketika kalian mau mencapai hal-hal yang kalian sudah inginkan, target kalian, resolusi kalian, jika belum berhasil, sudah. Jangan memberikan label negatif pada kejadian tersebut. Jangan diberikan makna negatif pada kejadian-kejadian tersebut. Jika memang belum berhasil, ya sudah, kita akan lakukan lagi, kita akan coba lagi, dan terus coba lagi. Karena apa? Karena memang kita ingin mencapai hal tersebut. Yang kedua, stop juga memberikan label kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang ketika kita ngobrol sama orang, ya kan, ketika lagi kita mau cerita, gue mau diet nih. Ya lu selama ini aja lu nyemil terus. Gue udah denger lu dari berbulan-bulan lalu lu mau bilang diet. Tapi lu kagak diet-diet tuh. Udahlah, lu mah cuma orangnya ngomong doang. Udah, gak usah gaya-gayaan deh lu mau diet-diet. Semua kita tahu kok kalau lu gak akan pernah bisa kurus, kalau lu gak akan pernah bisa diet. Dan kemudian kita memberikan label kepada diri kita sendiri. Ya udah deh, emang gue kayaknya gak akan pernah bisa kurus. Gue kan orangnya cuma omdo. Gue orangnya cuma omong doang. Kita kembali memberikan label kepada diri kita. Kita tempel. Seakan-akan kita tulis, gua orangnya omdo. Terus kita tempel di jidat kita. Yang terjadi setelah kita memberikan label di jidat kita itu apa? Kita akan membuat dan merasa diri kita memang orang yang omdo. Apapun yang kita ucapkan, itu tidak akan pernah bisa kita wujudkan karena kita omdo. Ini hal yang sering kita lakukan tapi kita tidak sadari. Kita memberikan label, kayak kita nempelin label di kepala kita, sehingga kita merasa kita memang betul seperti itu. So, jika kalian pernah melakukan hal tersebut, mulai sekarang imajinasikan label apa yang pernah kalian berikan kepada diri kalian sendiri. Anggaplah, ingat-ingat label apa yang pernah kalian tempel di jidat kalian, di kepala kalian yang membuat kalian menjadi seperti saat ini. Kalian ingat-ingat, kalian tutup mata, kalian rasakan kalau memang di sini ada label dan kalian bayangkan tulisannya betul ada. Misalkan Stefanus orangnya omdo. Ada di sini labelnya, kalian tutup mata, kalian pegang labelnya. Oke, kalian rasakan kalian pegang labelnya dan kalian lepas labelnya. Ketika kalian sudah ngerasa ini terlepas dari kepala kalian, baru kalian buka mata. Dan mulai saat itu juga stop memberikan label negatif kepada diri kalian. Tapi tempellah label yang positif. Seperti apa? Gua adalah orang yang akan selalu mencoba apapun yang terjadi. Gua pasti bisa. Gua orang hebat. Sehingga ketika kalian menempelkan label tersebut, feeling kalian pun akan berubah. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kalian akan merasakan bahwa kalian memang seperti itu. Bahwa kalian memang orang yang hebat. Kalian bisa melakukan apapun juga untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi, stop memberikan label negatif kepada diri kalian dan ganti itu menjadi label yang positif. Sehingga ketiga hal ini jika kalian lakukan semuanya dengan baik, gue yakin di tahun depan akan ada perubahan besar di dalam kehidupan kalian dan kalian mulai bisa mencapai resolusi-resolusi yang kalian inginkan. Oke guys, jadi jika kalian ingin mencapai resolusi yang kalian buat pada akhir tahun ini, di akhir tahun depan, maka kalian bisa start untuk melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, stop making excuse atau stop membuat alasan. Yang kedua, start action. Dan yang ketiga, stop memberikan label negatif akan kejadian yang kalian alami atau kepada diri kalian sendiri. Dan kalian harus melakukan 3 hal ini secara konsisten. Jika kalian melakukan
3 hal ini secara konsisten dan kalian mau melalui prosesnya, maka gue cukup yakin dalam perjalanannya saja pun kalian sudah bisa merasakan perubahan positif dan manfaat yang kalian alami di dalam diri kalian sendiri. Dan hopefully pada akhir tahun kalian bisa mencapai resolusi yang sudah kalian targetkan di akhir tahun ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel gue untuk bisa mendapatkan video-video mindset lainnya. Bagaimana kalian bisa memiliki mindset yang baik dan memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Gue Stefanus, pamit untuk video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.